membahas mengenai penguatan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini. Disimak yuk videonya. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 11. Nama saya Gina Fauzia Hazimah dengan NIM 20223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despiana Zakia Agistiani dengan NIM 2000918. Hai guys, perkenalkan nama saya Lisnawati Suwargana dengan nomor induk mahasiswa 2001546. Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau pada masa pandemi kayak gini kita harus ngelakuin apapun di rumah, termasuk pendidikan. Jadi kita harus belajar di rumah kan. Nah, yang aku bingungin, kalau kita belajar di rumah, bisa nggak sih para pendidik itu ngebentuk karakter siswanya, sedangkan kan kita bertatap maya, tidak bisa bertatap muka kayak biasanya kan? Nah, iya nih, karena pendidikan karakter itu penting banget diterapkan sejak dini. Tapi emang bisa, emangnya efektif membentuk karakter siswa secara daring seperti ini? Apalagi di masa pandemi gini, siswa harus belajar di rumah terus-menerus. Dan itu akan berpengaruh pada karakter pembentukan siswa. Bisa kok teman-teman, banyak juga upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan karakter ini di masa pandemi COVID-19. Karena pendidikan karakter ini tuh wajib banget disampaikan dan diterapkan kepada peserta didik dari usia dini karena akan bermanfaat kelak di masa depannya. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pentingnya dan upaya pendidikan karakter di masa pandemi ini, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu dapat dikatakan sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana dalam hal mendidik sekaligus memperdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik. Tentu saja, hal ini dilakukan agar nantinya peserta didik menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan banyak orang. Menurut John W. Sandrock, pendidikan karakter merupakan pendidikan dengan pendekatan langsung pada peserta didik dengan tujuan menanamkan nilai moral sehingga dapat mencegah perilaku yang dilarang. Pendidikan karakter berhubungan erat dengan psikis individu. Dengan pendidikan karakter, dapat diajarkan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan, contohnya kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, hingga keimanan. Pendidikan karakter harus dijalankan mulai sejak dini, berawal dari lingkungan keluarga dengan metode keteladanan dan pembiasaan, lalu masuk ke lingkungan sekolah. Sebelum itu, guru harus menanamkan karakter yang baik pada dirinya sendiri, sebelum mengajarkan pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Hal ini harus dilakukan terus-menerus sampai peserta didik menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga pendidikan karakter ini tertanam pada peserta didik dan sudah mendarah daging dalam dirinya. Jadi, misalnya ketika ada kesempatan untuk melakukan hal-hal negatif, secara otomatis sudah dibentengi dengan pendidikan karakter ini, karena telah ditanamkan sejak dini hingga dewasa. Pendidikan karakter juga sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa Indonesia ini, karena jika anak bangsa memiliki karakter yang baik, maka juga bangsa akan memiliki peradaban yang baik. Namun sebaliknya, jika anak-anak bangsa memiliki karakter yang buruk, maka peradaban bangsa juga akan terpengaruh. Sejak dimulainya masa pandemi, pendidikan di Indonesia beralih melalui daring atau online. Hampir semua jenjang mengikuti pembelajaran melalui platform yang terdapat di komputer. Banyak pembelajaran yang diambil ketika mengikuti belajar online. Kondisi anak zaman now, kebanyakan sudah menggunakan gadget bahkan lebih canggih dari orang tua. Umumnya, anak-anak menggunakan gadget untuk sosial media, main game, YouTube, dan lain-lainnya. WHO telah mengeluarkan pendapat yang menyebutkan kecanduan main game sebagai gangguan kesehatan jiwa.
Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Kebijakan ini memiliki beberapa strategi, yaitu diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya. Strategi ini dapat diterapkan mulai dari rumah, kelas, sekolah, dan masyarakat. Nilai karakter yang dapat diciptakan saat pembelajaran di rumah adalah nilai kemandirian, gotong royong, dan kreativitas. Selama masa pandemi ini, semua pihak di sektor pendidikan harus keluar dari zona nyaman untuk berinovasi, menciptakan kreativitas, harus melakukan adaptasi yang lebih dengan menggunakan teknologi, serta harus menyadari peranan penting teknologi dalam pendukungan pembelajaran. Sekarang kan kita jadi tahu apa itu pendidikan karakter, apa itu pentingnya pendidikan karakter. Nah, sekarang kita bahas upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi kayak gini, ada salah satu kebijakan pendidikan, yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi metode learning from home yang menggunakan beberapa teknologi nih, yang kayak WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Namun, keberadaan learning from home merupakan hal baru baik bagi guru maupun siswa, karena biasanya sebelum adanya wabah penyakit ini, siswa dapat mencontoh sikap atau tutur kata dari seorang guru di sekolah. Namun, adanya learning from home itu jadi kegiatan ini secara tidak langsung menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Maka dari itu, penanaman karakter dalam learning from home pula harus tetap dilakukan. Salah satunya yaitu materi tentang penguatan pendidikan karakter yang disebut juga PPK. Terkait dengan pendidikan karakter di masa pandemik, setidaknya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, inovasi dari gurunya. Artinya penanam pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan adanya inovasi dalam mendidik siswanya. Guru menerapkan pembelajaran daring dengan model pembelajaran seperti game education atau pembuatan video dan lainnya. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan dengan guru membuat form karakter report atau rapot karakter anak yang harus diisi orang tua bagaimana perilaku anak di rumah. Kedua, yaitu ada peran orang tua. Keberhasilan penanaman karakter di masa pandemi ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pada saat ini, orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah. Jika sebuah perumpamaan mengatakan bahwa para siswa di sekolah seharusnya tidak hanya mendapat pembelajaran secara materi, namun juga aplikasinya gitu. Maka saat ini orang tua menjadi tempat aplikasi terbaik dan rumah menjadi sekolah bagi siswa. Hal ini menjadi benar ketika orang tua adalah sekolah pertama bagi anak, dan pada masa pandemi ini orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada anak selaku siswa di suatu sekolah. Seperti upaya melakukan skillful anak, dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah dengan tahap dan usia perkembangan anak. Bye-bye. Dadah!